Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari langsung saja masuk pada materi kita yang ke-26 yang sudah ditunggu-tunggu. Ini adalah materi lanjutan dari masih kelompok sibeh jumlah, di mana kita sudah masuk pada subbab 5.6 mausul silah dan 5.7 mausul sifat. Seperti yang sudah disampaikan di pekan-pekan sebelumnya, di materi pekan ke-26 ini diulang kembali mengingatkan tentang pentingnya kita memiliki pengetahuan tentang jumlah mufidah, di mana ada jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Di mana jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu selain sebelumnya pernah beberapa kali dibahas, di 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan kita akan bahas lebih dalam tentang 2 hal tersebut secara detail dengan syarat-syarat dan penggunaannya. Sementara kita masuk pagi ini kembali ke beberapa sibeh jumlah yang juga di beberapa literatur ada yang menamakan sebagai unsur kalam, dan di beberapa literatur ada mengklasifikasikan bahwa yang dimaksud dengan sibeh jumlah itu hanya terdiri dari 2 hal utama ini, yaitu jar majrur dan dzaraf majrur. Ada literatur lain yang kemudian menganggap idhofah juga termasuk sebagai sibeh jumlah. Dan ada literatur lain yang kemudian mengambil yang disebut sibeh jumlah itu adalah sebanyak 6 buah. Dan kini di KBI sesuai dengan definisinya adalah ikatan antara 2 kata yang terhubung yang tidak bisa dipisahkan, itu yang paling utama. Maka diambillah kesimpulannya adalah ada 8 sibeh jumlah, dan ke-8 ini kita pelajari. Mudah-mudahan saja bahwa saudara akan bisa lebih memudahkan pada saat saudara menelaah atau mentarkib kalamnya nanti. Jadi yang paling penting itu ujung-ujungnya adalah tarkib kalam. Tetapi untuk sebelum masuk ke tarkib kalam, yaitu kolom paling kanan itu, nah, kita juga harus menelaah di kolom tengah, yaitu tarkib lafzi. Tarkib lafzi itu adalah berhubungan dengan kata. Salah satu yang terpenting adalah hubungan 2 kata ini yang kita istilahkan sebagai sibeh jumlah. Nah, masuklah pada poin, sudah dekat nih, sudah tinggal 2 mausul silah dan mausul sifat, dan kemudian nanti tersisa pekan depan ada adad ma'dud dan masdar muawwal yang cukup pelik, makanya disimpan paling belakang karena ini cukup pelik ya, 2 subbab belakang ini cukup pelik dan tidak mudah untuk dimengerti. Namun demikian saya sadar bahwa saudara-saudara dan para pembelajar, oleh karena itu tidak ada yang sulit, insya Allah semuanya akan mudah, dengan catatan bahwa saudara harus mau membaca berulang-ulang. Tidak ada orang yang kemudian tiba-tiba diciptakan Allah langsung pintar mendapat karomah, itu hanya para rasul yang telah diberi wahyu dari Allah. Sementara kita harus belajar berulang-ulang. Dan kita harus belajar berulang-ulang tentunya tidak berarti bahwa saudara kemudian merasa terbebani oleh hadirnya Al-Quran. Al-Quran ini adalah menjadi sebuah kewajiban. Sehingga ketika ada yang bertanya mengenai hari Sabtu ini sudah hampir ke 26 kali kita bertemu, dan diantaranya ada yang tidak mengikuti. Saya bilang kalau 1-2 kali ya tidak apa-apa. Seperti orang sholat Jumat, sama juga. Tetap aja sepanjang tahun 52 kali wajib dilakukan. Namun kalau ada 1-2 yang tidak ikut masih mahfum. Tapi bukan berarti bahwa saudara merasa berat. Ya, para lelaki yang sholat Jumat itu tidak pernah merasa berat pergi ke masjid untuk setiap hari Jumat. Nah, sekarang saudara juga harus merasa bahwa tidak merasa berat untuk mengikuti
kelas ini, apabila saudara memang serius ingin mengerti, beda dengan metode-metode lain, ingin mengetahui. Ini adalah ingin mengerti, saya ulangi. Ingin mengerti, saya ulangi. Ingin mengerti. Berbeda dengan ingin mengetahui. Kalau ingin mengetahui, dihafalkan dengan lagu, dengan dinodomkan, itu bisa. Tapi kalau mengerti, harus dibaca, dilatih, diulang. Konsepnya seperti itu, suka tidak suka, semua orang harus melakukan apa yang sudah ada di SOP, titik. Tidak ada kemudian terlalu banyak ide ini, ide itu yang kemudian merancukkan SOP. Ikuti aja SOP, insya Allah saudara akan menuju pada tujuan seperti semula. Insya Allah, ikuti aja. Baca ulang SOP-nya, apa yang wajib dilakukan oleh saudara, itu yang harus dilakukan. Baik, kita masuk bahwa setiap mausul pasti membutuhkan sila. Gabungan keduanya disebut mausul sila, gitu ya. Ini hanya ingat di sini gabungan keduanya. Jadi ketika ada dia bergabung atau berhubungan, bertetangga, maka ini disebut mausul sila. Nah, hubungannya ini yang kita catat hubungannya aja. Artinya bahwa kata ini dengan kata berikutnya berhubungan sehingga ketika di tarkib kalam sebelah kanan, kolom kanan, ini tidak bisa dipisahkan. Itu kunci. Dengan kata lain, isi mausul adalah isi yang menunjuk pada makna tertentu melalui kalimat sesudahnya, yang kemudian disebut sebagai silah, kata sesudahnya. Mausul silah itu digolongkan kepada sibeh jumlah, karena tidak memberikan makna sempurna sebagai kalimat jumlah mufidah. Jadi, kalau saya katakan karena tidak memberikan makna, ini seolah-olah menutup kemungkinan menjadi jumlah mufidah. Tidak. Di dalam setiap klausul qawaid, kaidah dalam definisi, itu selalu apa yang dikatakan itu yang pada umumnya. Di dalam Al-Quran itu tidak bisa 100% seluruh apa yang tertulis di Al-Quran itu kemudian dijadikan kaidah. Karena di dalamnya juga kalau kemudian semuanya dikaidahkan, maka terlalu berat dan terlalu banyak if-nya. Terlalu banyak jika begini, maka itu tidak terjadi. Maka ini adalah kekecualian. Maka ini dikecualikan. Maka ini tidak. Jadi terlalu banyak. Oleh karena itu, selalu kalau ada sebuah definisi, artinya pada umumnya 99% atau 95%-nya seperti ini. Nanti di dalam Al-Qur'annya selalu nyeleneh. Ada yang tidak mengikuti. Iya, karena itu terjadi dan itu adalah fakta Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sementara kita belajar hari ini dengan cara mempermudah, mensarikan, men-scrutinizing saja apa-apa yang umum terjadi. Jadi di sini si jumlah itu memberikan makna yang tidak sesempurna jumlah mufidah. Tetapi kemudian nanti saudara akan ketemu kemarin ketika isyarah musyar ilaih saja, di mana bisa saja musyar ilaihnya selain dia sebagai musyar ilaih juga dia berfungsi sebagai khobar, sehingga ketika di kalimat dia menjadi kalimat sempurna. Bisa, iya. Tetapi itu semua adalah hanya sebagian kecil dari yang kita sebut sebagai isyarah musyar ilaih. Pada umumnya isyarah musyar ilaih semuanya adalah dia yang musyar ilaihnya itu belum menjadi khobar karena dia belum nakiro, karena dia memiliki awalan al dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak perlu kemudian dikotomikan antara sibeh jumlah dan mufidah dalam arti tidak memberikan makna secara sempurna. Artinya ini pada umumnya semua definisi dari awal pekan 1 sampai sekarang itu harus didefinisikan pada umumnya, karena pasti ada kekecualian-kekecualian. Sehingga masih memerlukan kata lain. Nah, kalau tidak dianggap sibeh jumlah itu tidak sempurna, memerlukan kata lain sebelumnya, yaitu sesuatu yang diterangkan supaya menjadi kalimat yang benar. Namun ketika isi mausul berada di awal kalimat, nah kan ini kemudian ada selalu kata namun itu adalah sebuah kekecualian. Namun ketika isi mausul berada di awal kalimat, maka isi mausul menjadi mubtada dan kalimat sesudahnya menjadi khobar. Nah, gitu.
Ketika di awal kata biasanya kemudian tidak ada kata lain selain dia menjadi mubtada. Dan sesudahnya itu menjadi khobar, tentunya dengan syarat tetap tadi tidak berawalan a. Maka menjadi jumlah ismiyah dan lihat di sini dan memenuhi syarat menjadi jumlah mufidah, kalimat lengkap. Jadi ingat, ketika di sini ada namun, sehingga mengatakan bahwa walaupun dia itu adalah sebagai apa namanya musyar ilaih, contohnya kemarin, tapi juga dia bisa juga sebagai khobar dan sehingga mengakibatkan dia menjadi jumlah mufidah. Ya. Mausul adalah isim yang menunjukkan kata sambung atau kata ganti atau penghubung. Karena mausul sendiri artinya terhubung. Isim mausul termasuk kategori isim ma'rifat. Isim mausul memberi makna yang. Nah, ketika memberi kata ma'rifat, saudara buka lagi ke belakang. Lihat di pekan 15, benarkah ma'rifat itu salah satunya adalah mausul? Dibaca di situ. Ada mausul, ada isaroh, ada domir, ada yang berawalan al dan sebagainya, atau yang mudhof di menjadi mudhof yang diidofahkan kepada yang ma'rifat. Nah, oleh karena itu kalau saudara melihat sebuah pernyataan seperti ini mengakibatkan saudara harus membaca ulang ke belakang. Buku ini semua berhubungan. Buku ini satu kesatuan. Jadi saudara tidak bisa kemudian belajar hanya satu saja, tetap kembali harus ke belakang. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan baca ulang dari awal. Nah, kemudian untuk memudahkan, ini memudahkan, balik lagi nanti, wah ini kok memberi makna yang, tapi di dalam Al-Quran ini kok diterjemahkannya bukan yang, bisa gitu. Tetapi ini untuk memudahkan karena apa? Pada umumnya, balik lagi. Nanti itu memberi makna, memberi arti yang mausul itu. Nah, makanya mausul kemudian dipecah, bukan dipecah, diurai. Ternyata dari sekian banyak mausul itu ada yang disebut sebagai mausul khas. Loh, Pak, di tempat lain bukan khas. Ya enggak apa-apa, saudara mau buat judul sendiri juga boleh. Mau mausul khusus juga boleh. Mau mausul spesial juga boleh. Mau mausul apapun silahkan. Atau nanti ada di literatur lain namanya mausul X, mausul. Enggak apa, yang penting saudara mengerti yang dimaksudnya apa. Kenapa disebut khas? Karena penempatannya sudah khusus sehingga tidak dapat menempati posisi yang lain. Kalau definisinya menempati sudah khusus, kemudian saudara kasih judul spesial, bukan tidak boleh, silahkan aja. Mausul spesial gitu. Boleh. Gitu ya, silahkan aja. Ini tidak penting masalah judul itu. Ya. Yang penting saudara mengerti perbedaan ada dua di antara ini. Antara ini versus itu. Nah, versusnya itu yang saudara harus mengerti. Tentunya isi mausul khas ini juga memiliki gender muzakkar dan muannas serta memiliki bentuk untuk jumlah yang mufrad, musanna maupun jamaknya, gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat ada muzakkar dan muannas dua dan ada mufrad, musanna dan jamak ada 3, 2 kali 3 berarti ada 6. Nah, oleh karena itu mausul ini digolongkan pada isim yang mabni. Mabni itu dibuka lagi ke depan, apa itu mabni, apa itu mu'rob, sebagai huruf, akan tetapi untuk bilangan double, musanna yang perubahan akibat pemakaiannya pada harokat nasab dan jar berbeda. Sehingga di sini pada harokat jar dan nasab untuk yang dua, lihatlah di sini. Hanya untuk yang dua saja yang bisa berbeda. Kenapa? Ketika saat jar dan nasab itu, contohnya aladani jadi aladaini, alatani jadi alataini. Ini adalah ketika jar nasab, ketika dua. Yang lainnya tidak ada perubahan rofa jar dan nasab pun, baik itu yang mufrad maupun yang jamak, yang mufrad maupun yang jamak, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Sorry. Mufrad
mufrad dan jamak, baik laki-laki maupun perempuan, selalu kemudian sama. Jer, ropa, maupun naso. Kemudian ada tambahan ini, di yang terakhir, untuk jamak wanita. Memang ditemukan di dalam Al-Quran seperti itu. Ada menggunakan alati, ada yang menggunakan alati, gitu. Ya karena sudah begitu di Al-Qurannya, kita pakai dua-duanya. Tidak ada perbedaan, baik untuk ropa, jer, maupun naso. Gitu ya. Nah, versus daripada yang sudah khas tadi, yang sudah khusus tadi, mau diterjemahkan khusus atau apapun, khas itu terserah. Ya. Maka mausul mustarak ini, istilah lain daripada atau versus daripada khas tadi, adalah penempatannya masih bersifat umum. Sehingga dapat digunakan untuk gender mu'anas yang laki-laki maupun perempuan, juga untuk yang mufrad, musanna, jamak juga sama. Jadi ini semua yang tadinya asalnya 6 dibedakan, sekarang ini tidak. Nah, ternyata ini sama saja. Cuma satu. Hanya justru dibedakan nanti apakah dia itu berakal atau tidak berakal. Man atau ma. Udah. Gitu. Jadi yang di sana 6, di sini cuma satu. Man aja kalau dia berakal. Ma aja kalau dia tidak berakal. Karena dia bersifat umum. Ya. Itu adalah bagaimana cara kita mengenali mausulnya. Sekarang bagaimana dengan silahnya yang di belakangnya? Setiap mausul pasti membutuhkan silah yang bisa terbentuk berupa jumlah atau kalimat, baik itu fi'liyah atau ismiyah, yang berasal dari kalimat, berasal dari ismiyah maupun berasal dari fi'liyah, dan juga bisa dari dorob majrur, dan juga dari jar majrur yang hadir setelah mausul, begitu. Contohnya di sini sebagai contoh yang laki-laki dan tunggal, kalau saudara lihat di sini ada ja'a, ja'a itu di situ domirnya adalah huwa. Huwa itu adalah tunggal, maka dia klasifikasinya mufrad, gitu asalnya. Kemudian dia akan kemudian lihat di belakangnya, yaktubu itu adalah, lihat di sini adalah fiil, di sini juga adalah fiil. Nah, dua fiil ini dihubungkan dengan aladi. Nah, fiil yang di belakangnya ini ternyata domirnya adalah yaktubu itu huwa, laki-laki. Nah, yang tadi ja'a itu adalah huwa. Kemudian yaktubu juga huwa laki-laki. Karena dia itu laki-laki, maka pilihnya adalah aladi, begitu. Jadi untuk apakah dia itu laki-laki atau perempuan, ngambil dari depannya. Sedangkan untuk tahu dia laki-laki, jumlahnya lihat dari domirnya. Di dalam literatur bilangnya aidsnya, tapi saya tidak mau menyampaikan itu menjadi kebanyakan istilah, maka saya pakai aja, kembali aja namanya domirnya. Ketika domirnya di sini laki-laki, maka pilihnya laki-laki tunggal aladi, begitu. Nah, inilah yang kemudian dengan mudah kita sebut sebagai mausul sila. Selesai. Namun kemudian silanya dalam kalimat, nah sekarang kalau tadi berbicara kata, ketika berbicara kata, tuntas sudah, ini mausul sila, seperti ini, begitu. Tapi ketika belajar kata, hati-hati. Yaktubu darsa itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena yaktubu adalah sebuah fiil, yaitu fiil mudhorik dengan domirnya huwa, tapi kemudian dia memerlukan yang namanya maf'ul. Maf'ulnya adalah darsa. Kalau mau jadi jumlah mufidah, ini adalah satu kesatuan. Yaktubu
darsa. Sehingga kalimat ketika kita baca sebagai tarkib kalam secara keseluruhan harus dibaca kontinu semuanya. Ja'a alladhi yaktubu darsa, satu kesatuan. Karena alladhi yaktubu darsa itu menjadi satu kata. Loh, kok satu kata? Mari kita lihat. Ini adalah jadi satu kata. Katanya siapa? Kata yang dari depan. Ja'a, ja'a, huwa. Ja'a, datang. Gitu. Ya, telah datang. Siapa? Huwa. Huwanya diganti oleh siapa? Oleh satu kata di belakang. Ini alladhi yaktubu darsa. Itu adalah sebagai fa'ilnya, pengganti huwa. Seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran itu menjadi fa'il. Telah datang, gitu. Tapi fa'il alladhi yaktubu darsa terdiri dari alladhi yaktubu, yaitu ikatan namanya mausul silah. Tetapi ikatan mausul silah alladhi yaktubu itu, yaktubunya berikatan dalam satu jumlah mufidah yang komplit, yang sudah sempurna, itu yaktubu darsa. Nah, terikat lagi dengan yaktubu darsa. Ini terikat berdua, ini terikat berdua, begitu. Jadi ini terikat kemari, ini terikat kemari, sehingga ini jadi satu ikatan yang namanya seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran menjadi seolah sebuah kata baru. Dan kata baru itu dalam kontekstual ja'a itu dia pengganti huwa. Huwanya yaitu dia telah datang diganti menjadi seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran telah datang. Begitu. Jadi ketika kita baca dalam bentuk tarkib kalam secara menyeluruh, menjadi seolah-olah sebetulnya ini adalah hanya dua potong. Telah datang ja'a dan satu potongnya alladhi yaktubu darsa. Baru diurai lagi. Alladhi yaktubu itu adalah mausul silah. Kemudian silahnya yaktubu darsa itu adalah kalimat sempurna. Yaitu jumlah mufidah tadi yang kebetulan di sini adalah fi'il mudhari. Begitu. Ya. Jadi ketika kita berbicara kata di kolom tengah, ya dipotong. Potong-potong segini-segini saja. Tetapi kemudian ketika kita berbicara kalimat, baru secara keseluruhan dianalisa seperti itu. Ya. Ini hanya contoh pertama, saya terangkan panjang lebar. Yang berikutnya gampang sekali. Saudara lihat saja di sini. Ja'a alladhi yaktubanil darsa. Di sini kita lihat bahwa dia adalah dua. Yaktubani. Nah, kita lihatnya itu. Dua. Karena dia dua, maka kita pakai aladani. Nah, gitu aja. Lihat yang domir berikutnya. Itu dua, mutsana. Dan dia mujakar. Maka kita pakai aladani darsa. Sementara posisinya apa yang di belakang ini? Kembali lagi tadi. Untuk posisi, lihat dari yang depan. Ketika ada ja'a, oh berarti posisinya dia rofa. Begitu. Siapakah yang rofa? Si aladi. Itu aladani itu adalah rofa. Gitu. Jadi berarti keseluruhan di belakang ini adalah rofa. Dua orang laki-laki yang menulis pelajaran ini rofa. Kenapa? Itu adalah fa'il, telah datang. Jadi aladani sebagai rofa. Tadi yang pertama aladi sebagai rofa juga. Secara keseluruhan itu sebagai rofa, sebagai fa'il. Ya. Begitu juga ketika yang berikutnya kalau kita ambil musana lagi, tetapi dia posisinya nanti sebagai nasob. Dari mana kok kita jadi tahu nasob? Lihat dari depan kalau soal nasob ropa. Jadi kalau mau tahu nasob ropa atau zer dari kata yang di depan. Lihatlah ro'aitu itu sudah memiliki domir yang terbuat dari ana, yaitu aku, ro'aitu. Karena domirnya ana ro'aitu tidak boleh digantikan. Ini pekan kedua, ketiga yang ribut itu. Jangan lupa, itu harus ingat itu. Ro'aitu di situ adalah ana dan itu tidak bisa digantikan. Kemudian di pekan 5 lagi cerita tentang mustatir munfasil, hanya huwa dan hiya. Ya, mustatir yang bisa digantikan itu yang namanya judulnya
boleh digantikan. Sedangkan yang lain tidak boleh digantikan. Yang lainnya adalah wajib dia hadir sebagai fa'il. Jadi di sini fa'ilnya adalah anak. Kalau fa'ilnya sudah ada, maka berikutnya adalah maf'ul. Kalau maf'ul, maka nasob. Maka aladai. Ini aladai ini, kenapa aladai ini? Karena dia adalah nasob. Balik lagi. Loh, kok jadi aladai ini? Cek di sini. Tuh, perginya ke situ, bukan di sini. Kenapa? Karena dia sebagai nasob. Begitu. Aladaini, bukan aladani. Kenapa dia sebagai nasob? Karena tadi dikatakan ro'a itu sudah memiliki fa'il sendiri. Berarti ini adalah sebagai maf'ul. Kalau maf'ul maka nasob. Tapi karena nasobnya dua, mutsana dan laki-laki, taunya dari laki-laki, lihat yang di belakangnya. Yaktubani, itu yaktubani adalah laki-laki karena pakai ya. Nanti kalau pakai tak, itu baru perempuan. Gitu. Depannya fiil mudoriknya, anitanya, ya, gitu cara melihatnya. Maka di sini aladani, begitu, ya. Ini nasob. Bagaimana contoh yang jer? Yang jer pasti kalau yang namanya jer harus ada awamilu. Contohnya di sini bi, ada awamilu. Karena di situ ada awamilu, maka di sini menjadi jer. Tetapi kenapa kok sama ala daini? Karena di sini dikatakan untuk yang nasob maupun jer sama aladaini, yang aladani itu. Karena dia dua. Taunya dari dua dari mana? Kita lihat di belakangnya. Mana itu di belakangnya? Yaktubani, ini dua. Itu. Muzakkar dua atau muzakkar mutsana. Laki-laki dua, yaktubani, begitu. Tetapi kata si depan, kata yang di depan, kamu itu katanya harus jar. Kenapa? Karena ada bi. Gitu. Kalau kita lihat lagi dari depan, ini sudah ada yang namanya fa'ilnya itu ana, marortu, yaitu saya, aku, begitu. Berjalan bertemu dengan siapa? Dengan dua orang laki-laki, yaktubani, yang menulis pelajaran darsa. Begitu. Nah, bagaimana kalau jamak? Kalau jamak, lihat lagi di sini. Lihat lagi di sini, kalau jamak ternyata sama, mau rofa, mau nasob, mau zar. Karena dia sama, balik lagi kemari. Mari kita lihat contohnya jamak. Ja'a alladina yaktubuna darsa. Kalau kita lihat una, aduh masih ingat una, itu jamak. Dan ini pakai ya, berarti laki-laki, jamak muzakkar. Gitu ya, contohnya jamak mudzakkar. Tetapi di sini adalah ja'a, karena dia ja'a adalah huwa, karena huwa memerlukan rofa, karena rofanya adalah sebagai fa'il, tidak ditemukan di dalam dirinya, yaitu karena huwa, maka diganti dengan aladina, itu sebagai rofa, gitu, sebagai fa'il. Karena aladina sebagai rofa, maka mausulnya mengikuti. Isarohnya mengikuti mausul. Maka yaktubuna juga dia sebagai rofa. Tetapi yaktubunya punya ikatan, punya anak, punya hubungan ke belakang namanya darsa. Sebagai pengikut dari yaktubuna menjadi ini juga maf'ulnya dari yaktubuna. Nah, sementara kalau kita lihat ini maf'ul dari yaktubuna, begitu ya. Kemudian laki-laki, para lelakinya menjadi fa'ilnya. Yaktubuna itu adalah menulis, menjadi maf'ul dari fa'ilnya si laki-laki. Tetapi satu kesatuan aladina yaktubuna darsa, ini satu kesatuan sampai di sini, ini adalah menjadi fa'il bagi si ja'a. Jadi yang telah datang itu siapa? Para laki-laki yang akan menulis pelajaran. Jadi ini adalah semua menjadi fa'il. Karena di sininya huwa. Begitu. Tapi fa'il itu artinya dia itu adalah rofa, tulis aladina di situ. Nah, ketika wanita bagaimana? Ketika wanita di depannya karena pakai tak tubuh, karena dia itu wanita, maka alati yang dipakai. Begitu. Dan tetapi tentunya bahwa di sini pun harus hiya juga. Maka ja'at.
begitu. Hiya bukan ja'a lagi tetapi ja'at. Ja'at ini adalah wanita, mu'anas jadinya gitu ya. Kemudian alati di sini adalah wanita, kita pakai yaktubuna begitu. Seorang perempuan yang akan menulis pelajaran ini menjadi fa'il atau menjadi rofa. Di bagian belakang ini statusnya pengganti dari ja'at, dari hiya, bukan dari huwa kalau sekarang, dari hiya. Tetapi darsa di sini sebagai maf'ulnya, di sini sebagai fa'ilnya juga di situ adalah wanita, mu'anas, mufrad begitu. Jadi dipilihlah alati begitu. Kalau dua bagaimana? Kalau dua taktubani maka di sininya pun menjadi tani. Beda aja dengan yang di atas, ani, kalau di sini tani karena ada taknya diselipkan sebagai wanita. Begitu juga kalau mu'anas dua, tetapi posisinya nasob. Bedanya dengan yang atas, lihat depan yang berbeda. Kalau ini dia hiya sehingga dia menjadi ropa. Sekarang dia di sini sebagai nasob karena dia sebagai maf'ul. Coba kita lihat. Ro'a itu aku, saya sebagai fa'ilnya. Berarti ini adalah maf'ulnya. Gitu. Berarti apa? Ini semua adalah maf'ulnya. Dua orang perempuan yang akan menulis pelajaran ya sebagai maf'ul, tetapi fa'ilnya adalah saya, diperoleh dari depan. Kalau ini tidak, ini sebagai fa'ilnya, dua orang perempuan yang menulis pelajaran yang telah datang gitu. Begitu juga ketika posisi jar pakai bi, ya sama kembali karena sesama nasob dan jar itu sama. Juga sama posisinya misalnya di sini adalah sebagai maf'ul dari marortu. Ya, saya berjalan bertemu dengan dua orang yang akan menulis pelajaran gitu ya di belakang. Oke. Nah, bagaimana dengan jamak? Ja'at alati yaktubuna darsa. Ini karena dia jamak, yaktubna ini adalah jamak dari mu'anas begitu. Kemudian pelakunya adalah saya. Ja'at di sini para perempuan yang, nah yangnya baru akan menulis pelajaran, ini bagian di bawahnya begitu. Para perempuan yang akan menulis, saya ulangi, mohon maaf gambarnya jadi salah. Pemotongnya salah supaya saudara tidak. Saya ulangi. Ja'at di sini ada hiya. Hiya-nya diganti dengan allati yaktubuna darsa. Jadi ja'at ada yang telah datang. Siapa? Hiya. Hiya-nya adalah allati yaktubuna darsa. Para perempuan yang menulis pelajaran ini sebagai fa'il begitu. Ya. Tetapi yang di bawah, ketika kita ambil contoh misalnya yang mustarak, itu yang umum tetapi berakal. Di situ kita ambil contoh ro'a itu saya telah melihat seorang laki-laki man yang gitu yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Man yaqra'u itu adalah mausul silah, tetapi yaqra'unya berhubungan dengan Qur'ana sebagai bagian dari jumlah mufidahnya. Man yaqra'ul Qur'an itu adalah yang akan membaca Al-Qur'an. Siapa? Di depan sudah ada ternyata fa'ilnya, yaitu saya. Saya telah melihat seorang laki-laki yang akan membaca Al-Qur'an. Man di situ sebagai pengganti. Tapi kemudian di sini contohnya yang akil muzakkar jama. Kalau jama dari mana kita tahu itu jama? Una. Yaqra'una. Di situ di surat para lelaki yang akan membaca Al-Qur'an. Di sini tetap juga man. Gitu. Kalau tadi itu mufrad, itu man. Jamak juga man. Tetap. Gitu. Ro'a itu karena di sini adalah sudah ada fa'ilnya. Maka dia itu adalah menjadi maf'ulnya yang akan membaca Al-Quran. Siapa gitu yang kamu lihat?
Itu adalah yang membaca Al-Quran. Begitu juga ketika perempuan, tetap man. Dari mana saudara tahunya Al-Quran? Dimulai dengan ta. Tar, takra'u. Begitu. Maka ini wanita, manas, gitu. Dan mufrad. Tetap aja man. Begitu juga ketika dua. Di sini yakrokna, kalau yakrokna itu jamak. Gitu. Juga sama, man. Gitu. Juga ketika saudara lihat berikutnya adalah yang tidak berakal. Ketika dia tidak berakal, maka pakainya ma. Saya telah mendengar sesuatu atau apa yang dibaca dari Al-Quran. Qori'a minal Quran. Nah, ini nyambung. Qori'a minal Quran. Yang dibaca. Kuri'a. Karena itu dibaca ya. Menjadi majhul di situ. Quri'a minal Quran, yang dibaca dari Al-Quran, gitu ya. Ma sebagai contoh, ya. Ini adalah juga berlaku nanti umum untuk apapun yang goiru akil, yang tidak berakal. Gitu. Di belakangnya adalah sesuatu, bukan yang saja, tetapi apa yang atau sesuatu dibaca dari Al-Quran. Ya. Karena maknanya adalah sesuatu, dia adalah menjadi tidak berakal. Yang kedua adalah mausuf sifat. Istilah mausuf sifat sering juga dipakai dengan nama naat man'ut. Ya, jadi nanti kalau saudara buka literatur ada ceritanya naat man'ut. Nggak apa-apa. Naat itu di belakang, man'ut yang di depan. Kalau di sini mausuf sifat, mausuf yang di depan, sifat yang di belakang. Karena kita menggunakan tulisan sama semua, jer, majrur, dorob, madrub, mudok, mudok, ilaih, terus yang di depan belakang, maka kita konsisten menggunakan mausuf, kemudian sifat. Nah, di dalam literatur laut dibalik, naat baru man'ut. Sifatnya baru yang disifati. Dibalik ya. Naat atau sifat adalah kata yang memberi sifat, sedangkan mausuf atau man'ut adalah kata yang disifati. Jadi yang di depan yang disifati oleh yang di belakang. Contohnya adalah Jaidun tawilun, ini kurang alif ya, fathah, kurang fathah. Jaidun tawilun, sebetulnya aslinya ada, cuma penampilannya aja. Jaidun tawilun, Jaid yang tinggi. Jaidut tawilun, karena di sini ada alif lam. Jadi jaidul tawilun, jaidut tawil. Jaidut tawilun itu menjadi, ini nanti kalau saudara mau menulis, itu yang namanya jaidunnya itu, dunnya itu bisa kemudian dihilangkan tanwinnya menjadi jaidut tawil. Gitu. Tetapi di dalam kita belajar nahwu sorof ini, biarkan apa adanya dulu sesuai dengan tulisan aslinya. Jaidun al-nya juga masih tertulis al-tawilu, gitu. Nanti ketika saat kita menulis secara benarnya mengikuti imla, nanti jaidu tawilu, gitu. Alif lamnya nggak dibaca dan dunnya menjadi du dan sebagainya. Itu nanti kehalusan pembacaan berikutnya. Tetapi untuk pelajaran kita tulis normal apa adanya dulu. Jaidun al-tawilu, gitu. Al-tawilu tidak pakai nun. Jangan lupa, saya juga sering salah saat ngetik gitu ya. Tawilun ya karena sudah ada alif lam, maka tidak boleh berdua hadir bersama-sama. Kalau ada al, tidak ada tanwin ya. Al-tawilu. Tuh. Jaidun al-tawilu, jaid yang tinggi. Al-tawil, nah ini baru betul nih kelihatan ada fathahnya. Al-tawilu adalah sifat atau naat yang mensifati kata sebelumnya. Ya, yaitu jaidun itu yang disifati, yang disebut sebagai mausuf atau man'ut. Jadi statusnya menjadi di sini sibeh jumlah yang kemudian yang pemberi sifatnya ada di belakang, yang disifatinya ada yang di depan. Jaid yang tinggi. Jadi boleh diteruskan nanti. Jaid yang tinggi sedang makan. Berarti dikasih kata kerja di belakangnya.
di belakangnya, gitu ya. Di belakangnya misalnya menjadi akala, sudah makan, gitu. Akala Zaidun. Jadi kemudian Zaidun atau wilunya nanti statusnya menjadi fa'il, begitu. Jadi bisa tinggal disambung saja. Tapi bila tidak memenuhi kata sifat, misalnya tidak menggunakan alif lam, ini misalnya tidak menggunakan alif lam nih, maka menjadi kalimat lengkap. Tuh, ya. Jadi ketika dia asalnya asalnya sibeh jumlah, asal dasarnya adalah si donjo, tapi kemudian ketika alif lamnya dibuang, berubah menjadi kalimat mufidah. Jaidun towilun. Nah, kalau jaidun towilun, jaid adalah tinggi atau jaid itu tinggi. Bahasa Indonesia yang enaknya jaid itu tinggi gitu. Tapi terjemahan yang langsung sesuai dengan tata cara untuk belajar cukup jaid adalah tinggi gitu, jaidun towilun. Karena jaidun adalah mubtada, towilun adalah khobar. Jaidun towilun. Jaid adalah tinggi. Jaidun adalah mubtada yang diterangkan dan towilun adalah khobar yang menerangkan. Karena sudah memiliki mubtada dan khobar, maka sudah menjadi kalimat ismiyah dan lengkap atau jumlah mufidah. Adapun beberapa kaidah mausuf sifat, nah ini yang penting. Ini yang penting yang saudara tidak boleh kemudian salah. Harus sama jenis. Jadi mausuf dan sifat, keduanya harus sama jenisnya, muzakkar dan mu'anats. Kalau di depan muzakkar, belakangnya muzakkar, mu'anats maka mu'anats. Begitu juga jumlahnya. Kalau yang di depan mufrad, di belakang musana, depannya punya musana, depannya jama, belakangnya juga jama, begitu ya. Kemudian juga harus sama objek. Maksudnya sama objek, apakah dia sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifat? Harus sama. Begitu juga i'robnya. Kalau dia marfu, mansub atau majrur, depannya, belakangnya pun sama, harus mengikuti. Nah, kesamaan ini menjadi ciri khas. Apabila saudara membaca Al-Quran yang dilihat kesamaan, langsung curiga. Ini kayaknya saling mensifati, begitu. Yang belakang mensifati yang depannya nih, gitu kira-kira. Jadi itu sebagai ciri 4 poin ini menjadi penting. Ya, contoh mufrad aliyun jamilu tawilun. Karena di sini ada alif lam, gitu ya. Di sini ada alif lam. Jadi ini tidak boleh dipisahkan. Maka disebut tadi mausuf sifatnya tidak terpisah. Aliyul jamilu. Aliyul Jamilu itu, si Aliyun Jamilu itu Ali yang ganteng itu. Baru tawilun sebagai khobarnya. Gitu. Jadi mubtadanya mana? Satu kesatuan. Di depan ini mubtada. Ali yang ganteng itu. Khobarnya tinggi, adalah tinggi, itu tinggi. Boleh. Gitu. Ali yang ganteng itu Aliyun. Aliyun Jamilu. Gitu. Ketika dua bagaimana? Sama saja. Cuma tentunya harus sama. Kalau dia dua, depan ada ani. Nah, maka belakangnya pun ada ani. Itu aja. Mudarisani dengan mujtahidani. Kedua guru yang bersungguh-sungguh itu pandai. Mahironi. Begitu. Ya. Jadi ini di depannya tadi baik dia sebagai mubtada, tapi dia berasal dari mubtadanya mausuf sifat, begitu. Kemudian kalau muzakkar salim, apa tandanya? Seperti biasa, una dan una. Dan kalau di sini adalah juga berupa muzakkar salim, maka nanti khobarnya juga harus una. Begitu. Tetapi bedanya di depan ini satu kesatuan dihubungkan dengan sesama al-ma'rifat. Al-muslimun ada sama-sama al ya. Al-muslimuna, al-mu'minuna. Ya, muhsinuna. Nah, muhsinuna karena tidak ada al, maka dia boleh menjadi dia nakiroh, berarti dia boleh menjadi khobar. Begitu. Begitu juga kalau saudara lihat mu'anats salim. Ya, mu'anats salim, wanita, begitu. Tetapi kemudian misalnya dia itu majrur,
Ini pakai bi. Tuh, ya. Marortu, aku berpasangan dengan siapa? Para guru yang pandai. Para guru pandai. Oh, berarti ini sorry, bukan para guru. Mohon maaf, ini ganti. Jangan mu'anats salim. Di sini adalah saya mau menunjukkan bukan mu'anatsnya yang penting. Ya, memang sih sama-sama mu'anats ya. Mahiroti itu adalah jamak dari si wanita, para guru ya. Dari atin, asalnya dari atin. Atun itu rofa, karena ini ada bi, menjadi jer, karena jer, atun menjadi atin, karena ada alif lam menjadi ati. Nah, gitu ya. Dari mu'anas, tetapi ini bukan salim, sorong diganti ya oleh saudara ya. Ini jamak ya, mu'anas jamak. Kemudian di sini kita lihat lagi adalah jamak taksir. Ini lebih lain lagi di sini jamak taksir. Karena dia jamak taksir, misalnya atujaru itu jamak taksir. Atujaru mujtahiduna. Ya, mujtahidunya para pedagang yang bersungguh-sungguh itu kayak para pedagang atujaru. Itu jamak taksir. Tetap aja kalau jama dan ada al, di sininya pun harus jama. Kemudian karena yang mensifatinya adalah mujtahiduna, itu adalah salim, tidak tidak taksir, maka pakai una. Jadi persis seperti ini juga adalah salim, tapi bukan salim yang ingin ditunjukkan. Di situ adalah jernya, ya, supaya tidak confuse. Tapi kalau saudara mau sudah mengerti bahwa benar ini adalah mu'anats salim, boleh aja. Ini mu'anats salim. Ya. Dia salim, ya. Tetapi dia juga mu'anats, tapi yang ingin ditunjukkan di atas itu adalah jernya. Maka sifat atau naat bisa berbentuk dari salah satu isim sifat berikut. Nah, rupanya para mu'anats ini, para naat-naat ini terbentuk dari berbagai jenis. Ada yang isim fa'il gitu ya. Sebagai contoh di sini isim fa'ilnya itu akilun, dari fa'ilun disebut isim fa'il begitu. Ada isim maf'ul di situ dari al-mahmudat tu, dari maf'ulun, makanya isim maf'ul. Ya, kita sudah belajar ya isim fa'il, isim maf'ul gitu ya. Itu bisa menjadi. Ada lagi sifat musabahah, yaitu ini harus tahu dari artinya. Kalau kita tahu artinya, oh dia adalah ternyata sifat, ini artinya apa? Sifat yang menempel. Dia berani, ya, dia pemalu, ya. Dia sesuatu yang menempel. Dia lemah, dia kuat, itu sesuatu yang menempel pada dirinya, atau lemah lembut dan sebagainya. Itu semua adalah musabahah. Ya, contohnya di sini suja'u. Suja'u asalnya dari suja'un, dikasih al jadi suja'u. Isim musabahah karena artinya adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, keberanian. Jadi orang itu berani terus, nekat terus. Nah, itu sesuatu yang namanya nempel. Ada sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu adalah yang paling atau maha, atau bahasa Inggris itu good, better dan best. Nah, ini best gitu ya. Paling. Nah, ini sering kita dengar di dalam Al-Qur'an ya. Maha penyayang, maha pengasih, maha besar, maha tinggi, maha, semua yang maha yang dimiliki Allah itu biasanya masuk ke sigot mubalaghah. Di bawah, satu level di bawah sigot mubalaghah, satu level di bawah adalah yang tadi kalau bahasa Inggris itu adalah good, better. Nah, betternya itu adalah takdir, lebih baik, lebih besar. Nah, jadi satu level di bawah mubalaghah tadi adalah takdir. Gitu. Al-akbaru kalau ini laki-laki ya. Kalau wanita nanti dilihat di kamus menjadi kubro dan seterusnya dan seterusnya. Saudara akan belajar kembali tentang takdir dari
pelajaran sebelumnya ada itu semua tentang tabdil, gitu, tentang mubalago, tentang musabahah, tentang fa'il, isim maf'ul ada sebelumnya sudah ada. Buka kembali. Nah, cuma mungkin ini isim mansub nih. Ini sering keliru karena kita terbiasa bilang mansub adalah isim nasob. Jadi ya kita pikir bahwa kalau dia itu nasob maka dia isim mansub, bukan. Makanya sering saya katakan kalau mansub tidak perlu ditulis isim mansub. Mansub ya sudah mansub, tapi kalau isim nasob ya isim nasob, isim yang berharokat fathah dan tasrifnya. Atau mansub titik aja gitu. Karena isim mansub ternyata punya definisi lain. Ini hanya definisi. Kalau saudara punya judul yang lain namanya bukan mansub, itu boleh. Apa isi mansub itu? Isi mansub itu karena ditambahi ya nisbah. Ya nisbah itu apa? Ini ya yang bertasjid di belakang. Untuk apa? Untuk menisbahkan atau memberi sifat. Memberi sifat. Saya ulangi. Memberi sifat. Contohnya Islam memberi sifat seperti Islam. Kalau manusia memberi sifat seperti manusia. Jadi manusiawi, Islami itu adalah masuknya adalah isim masuk. Oh, ini manusiawi yang ada i ditambahi i di belakang itu. Manusiawi, Islami, kodrati, apalah gitu ya. Pokoknya semua yang dikasih i di belakang yang asalnya kata yang lain sekarang menjadi mensifati si kata yang lain itu. Hewani gitu ya. Nah, mensifati seperti hewan dan sebagainya. Itu adalah isim mansub. Ada isim adat akan dibahas pekan depan, jangan khawatir, akan datang. Walaupun ini saudara belum mengerti, pekan depan akan datang. Yaitu yang menunjukkan bilangan. Jangan khawatir, saudara akan selalu mendapatkan ilmu ke depan atau ke belakang karena ilmu di dalam KBI selalu berhubungan depan dan belakang. Ya, saya percaya saudara semua adalah pembelajar yang tangguh. Tidak perlu saya kasih tahu. Dengan saudara masih bisa bertahan sampai 26 pekan ini pun saudara sudah teruji. Jadi teruskan. Teruskan. Nggak usah terbawa angin kiri kanan. Apa yang saudara yakini, saudara lakukan. Apa cara yang saudara yakini, saudara lakukan. Saudara merasa enak belajar subuh, ya belajar subuh. Saudara enak belajar pagi, pagi. Siang, siang. Malam, malam. Apalagi saudara-saudara sudah punya peluangan waktu ya. Kalau kita-kita yang masih tugas ini memang berat. Waktunya bisa anytime. Bisa di mana-mana. Bisa di jalan. Bisa di kereta api. Bisa di pesawat. Bisa di bandara. Bisa sambil nunggu toko. Bisa sambil nunggu pekerjaan. Bisa di mana saja kita belajar. Silahkan. Harus all out. All out. Isim misaro saudara sudah tahu ya. Isim misaro. Baca lagi di depan. Ya. Isim misaro. Hada. Hadihi. Ya, semua dan semua yang penunjuk itu isim misaro. Isim mausul aladi pengganti gitu ya. Yang di atas tadi yang gitu. Itu juga masuk. Jadi ini ada 9. Loh, ternyata di pelajaran yang lain ada cuma 4. Ya enggak apa-apa yang mereka tahunya cuma 4. Jangan didikotomikan kenapa ini ada 9. Beruntung saudara dikasih 9. Yang lain pelajarannya cuma 4. Di tempat lain ada yang cuma 4, kemudian di literatur lain-lain biarin. Tapi saudara sekarang harus beruntung dikasih 9 begitu. Ya. Kemudian didikotomikan, diributkan bahwa kenapa jadi 9, harusnya 4. Bukan harusnya, dia tahunya 4 gitu.